Shalom dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Siang hari ini kami senang sekali dapat kembali lagi bertemu dengan saudara sekalian di mana kami akan berkolaborasi antara AWR Borneo dan juga Rumah Sakit Advent Medan. Dan tentunya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang saat ini beliau adalah Wakil Kepala Bidang Perawatan di Rumah Sakit Advent Medan, yaitu Bapak Jismer Panjaitan. Shalom Bapak Jismer Panjaitan. Shalom, Horas, selamat pagi Pak. Iya, baik. Dan saat ini judul yang diberikan oleh pihak rumah sakit sangat menarik saudara. Di mana kita merawat luka pada tubuh kita ya. Kalau saya mendengar beberapa tips-tips kesehatan, belum pernah saya mendengarkan bagaimana kita dapat merawat luka-luka kita ini. Nah, pertanyaan pertama Pak Panjaitan, kira-kira luka seperti apa sih yang mau kita rawat atau yang mau kita sampaikan kepada saudara saat ini, luka seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak. Saat ini kita akan berbicara tentang pemilihan balutan yang tepat terhadap luka diabetes, luka tekan atau press injury, baru luka kanker, dan begitu juga dengan luka post operasi atau luka sesudah operasi. Oke, jadi kita lebih spesifik ke sana ya. Bagaimana kita merawat luka kepada orang yang mengidap diabetes atau mungkin bagaimana kita merawat luka setelah orang pasca operasi ya. Jadi lebih spesifik ke sana ya. Nah, kira-kira ketika Ya, kita sudah begitu jauh Pak. ke sana, tujuannya apa ini Pak Panjaitan untuk merawat luka ini bagaimana? Tujuan utamanya adalah di dalam pemilihan balutan yang tepat ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif Pak, baru meningkatkan kenyamanan untuk melindungi luka dari sekitar luka supaya tidak terjadi luka yang lain lagi, untuk mengurangi nyeri, begitu juga mengatur atau mempertahankan temperatur luka, untuk mengontrol ya atau mencegah perdarahan yang terjadi, begitu juga dengan mengontrol bau. Kontrol bau Ini ya. juga untuk mencegah imobilisasi bagian tubuh yang cedera. Imobilisasi adalah pencegahan ya dari tubuh yang cedera terhadap jaringan yang bagus. Dan yang terakhir, untuk mengurangi stres pada pasien, Pak. Oh begitu. Saya sedikit Ya, pertanyaan dulu. Ini kan tadi kita spesifik kepada luka diabetes atau pasca operasi. Apakah hal yang sama bisa kita buat ke luka-luka jatuh, misalnya anak kecil jatuh dari sepeda atau ya luka-luka luar yang bisa kita dapat lah sehari. Apakah bisa hal yang sama kita terapkan ke luka seperti itu, Pak? ya Pak. Sebaiknya kalau memang bisa, ini jauh lebih bagus kita terapkan. Oke. Ya, ke luka apapun, sekecil luka apapun, tambah bagus, Pak. Hmm. Jadi artinya untuk semua luka mau ringan ataupun berat justru kita lebih bagus melakukan hal seperti ini ya, balutan luka yang sesuai Siap, ya. Pak. Oke, kalau begitu kriteria balutan lukanya itu seperti apa itu, Pak, yang bisa kita Ya, ketahui saat ini? ya, baik Pak. Mungkin yang sering kita ketahui kan kalau sekarang ada luka, kocok betadin, baru taruhkan kasa seperti ada sahabat Ya, saya menular, ditaruhkan seperti ini, baru mungkin selesai. Tetapi kalau kriteria luka atau balutan luka yang ideal itu Pak, dia bisa kita akan kaji dulu lukanya sejauh mana. Kriterianya itu adalah bisa menampung kelebihan eksudat. Kenapa? Dan tujuannya lagi untuk mencegah maserasi. Maserasi itu artinya bisa membuat luka lagi di samping yang merah-merah. Jadi dia bisa menampung cairan yang keluar di dalam balutan tersebut. Baru yang kedua itu adalah memelihara lingkungan yang lembab. Jadi konsep perawatan luka kita itu adalah perawatan lembab sehingga di area luka itu bisa dijaga kelembapannya. Baru yang berikutnya adalah mencegah invasi bakteri, Pak. mmm, Jadi tidak mencegah balutan kita ini bisa mencegah sehingga tidak terjadi lagi ke jaringan-jaringan yang lain. Baru berikutnya adalah balutan kita itu tidak menyebabkan reaksi alergi kepada kulit sehingga kulit tidak gatal-gatal. Seperti itu, Pak. Baru berikutnya adalah melindungi trauma mekanik. Jadi Pak, kalau memang luka-luka yang biasa, tidak ada gula, DM, tidak ada gangguan elektrolit dan lain sebagainya, mungkin jaringannya kuat.
Kalau kita hanya tempelkan dengan contohnya kasa seperti ini kan, kita taruhkan kasa, ini bisa membuat gesekan sehingga bisa mencederai luka sekitarnya, terkhusus bagian-bagian yang luka-luka kronis. Tapi balutan kita itu bisa setelah kita kaji, ini bisa kita cegah supaya tidak terjadi seperti itu. Baru yang terakhir itu adalah bagaimana prosedurnya nyaman digunakan. Oke. Nah, begitu Pak kira-kira. Jadi artinya kalau saya tangkap ini sebenarnya kita mengarah bagaimana kita merawat luka kita secara modern ya, secara masa kini. Nah Iya kira-kira Pak. sebenarnya dengan cara yang dulu atau cara konvensional dengan cara yang modern apa sih yang menjadi perbedaannya Pak? Yang bisa kita ketahui Ya, bersama saat ini. baik Pak. Jadi prinsip dari perawatan luka konvensional dan luka modern ini, ya inilah sekarang karena adanya evidence base yang perlu ada penelitian-penelitian terbaru, ya perbedaannya cukup signifikan. Kalau contohnya perawatan luka konvensional itu mungkin ya perawatan luka terbuka, luka itu jangan ditutup-tutup dong. Nanti panas dan lain sebagainya. Seperti itu. Tetapi kalau perawatan modern itu ya lukanya harus ditutup. Tetapi dengan menggunakan dressing-dressing yang benar. Baru yang kedua itu lagi kalau perawatan konvensional itu harus diganti setiap hari, Pak. Karena ya mungkin hanya penggunaan kasa, mungkin kalau ada eksudat dia langsung tembus dan lain sebagainya. Tetapi kalau penggunaan luka modern itu tidak perlu diganti setiap hari. Bisa sekitar 2 atau sampai 3 hari sekali ganti tergantung pengkajian dari eksudatnya. Mungkin kalau luka konvensional itu mungkin sering kita rasakan nyeri karena adanya gesekan, trauma mekanik istilahnya. Tetapi kalau di perawatan luka modern ini, tujuan kita itu adalah untuk mengurangi nyeri terhadap pasien. Kalau perawatan luka konvensional mungkin ketika kita ganti Pak, karena terjadinya perlengketan antara dressing sehingga menjadi perdarahan. Ya, perdarahan. Tetapi kalau luka modern ini dia tidak perdarahan karena menggunakan dressing-dressing yang tepat, ya, yang tidak lengket terhadap jaringan. Ya, dari secara kos memang kalau dipikir-pikirkan memang bisa perawatan luka konvensional ini lebih mahal karena dia tiap hari. Kalau luka modern ini kan per 3 hari. Ya mungkin dari segi kosnya kalau ini per hari mungkin segini harganya. Tetapi kalau dijumlahkan kali 3 hari, dia lebih tinggi daripada yang sekali 1 hari. Dan yang intinya yang terakhir adalah Pak, kadang memang kalau luka konvensional berakhir di amputasi. Nah, tapi kalau di perawatan luka modern ini tujuan kita adalah merawat luka dengan baik untuk mencegah dini stop amputasi. Begitu Pak. Jadi artinya perawatan luka modern ini jauh lebih baik ya karena bisa mencegah infeksi ya, artinya lebih bagus untuk mencegah infeksi karena salah satu efeknya kalau luka-luka seperti diabetes kalau kita rawat secara tradisional ujung-ujungnya bisa-bisa diamputasi, tapi melalui Iya pengobatan Pak. luka secara modern, itu bisa kita cegah ya, kita bisa cegah. Iya Pak. Oke, saya sebagai orang awam jadi bertanya-tanya ini Pak, kira-kira perawatan luka secara modern itu apa aja sih? Apakah cuma satu macam atau ada berapa macam yang bisa diberikan kepada orang-orang yang sedang luka atau bagaimana? Gimana Pak? Baik Pak. Oke, kebetulan saya ini ada sedikit bahan-bahan yang ada di rumah sakit untuk perawatan luka modern, nanti kita tunjukkan sedikit-sedikit Pak ya. Ya, jadi perawatan luka modern itu ya bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan bisa mengkaji dulu lukanya dan apa dressing-dressing yang benar yang kita lakukan. Ya mungkin tema kita pada saat ini Pak hanya untuk dressing ya atau balutan. Mungkin nanti tema berikutnya kita di dalam pencucian, bagaimana cara mencuci. Ya, yang pertama itu ya mungkin memang kain kasa ini atau gaus ya. Ini adalah merupakan balutan yang sering ya kita gunakan dan fungsinya ini ya bisa untuk medical debridement ya. Contohnya ketika kita mencuci luka bisa kita gunakan di dalam membersihkan luka ya Pak ya. Tapi ini adalah merupakan balutan sekunder. Yang kalau di konvensional ini biasanya dilakukan balutan primer. Oke. Balutan pertama kena ke luka. Dia langsung Tetapi gitu kalau kena kita luka di ya? perawat, iya kalau di luka modern ini kalau ini digunakan untuk menjaga kos, ini adalah sekunder, tidak boleh primer.
Ah, kenapa? Karena ini bisa menyebabkan iritasi ya, karena ini tidak lembut, bisa menyebabkan iritasi kepada lingkungannya, Pak. Ya. Jadi yang kedua juga ya, untuk plesternya ya, kita lihat juga kulit klien ya. Sebaiknya kita menggunakan memang transparan film. Itu plester kalau dibilang bahasa awamnya plester transparan, Pak, yang tahan air itu karena dia mengurangi resiko alergi. Nah, dia tidak alergi terhadap tubuh ya. Supaya tubuh pasien itu tidak alergi. Baru yang kedua kita ada namanya kalsium alginat ya. Kalau saya lihat pertunjukan seperti ini kalsium alginat. Ini terbuat dari rumput laut ya. Ini kalau kita buka dia isinya seperti kertas ya. Inilah menjadi balutan primer. Nah, primer. Jadi ketika luka sudah dibersihkan, nanti dokter akan meresepkan untuk topikal atau salapnya, baru inilah akan menjadi primer. Ya, ini langsung ke luka. Karena ini tidak lengket ke luka. Dan satu lagi ini dia mempunyai daya larut tinggi untuk mencegah hemostasis, yaitu kalau ada contohnya ketika badan bergerak, berdarah lukanya ketika luka sudah merah, dia mempunyai kerja untuk menstopkan darahnya, menghentikan perdarahan. Bukan Jadi menggesek, kalau memang tadi dia primernya kalau pakai kasa akan menggesek. dia lebih nyaman ya Pak ya, Seperti itu, lebih Pak. nyaman dia berarti memang ya, lebih Iya, nyaman. lebih nyaman, Pak. Iya, jadi ini tempelkan primer, Pak. Baru nanti sekundernya bisa memakai kasa untuk mengurangi kos bagi luka-luka yang cairannya tidak ada. Contohnya tidak ada lagi nananya. Tetapi kalau contohnya lukanya ada nananya, kita kan perlu ada penampungnya, Pak. Menampung luka itu. Karena kan sekitar 2 hari diganti. Ya kita menggunakan namanya foam. Ya dia kayak ada larut kayak kasa ya. Kayak busa-busa, tapi ini busanya steril ya. Ini terbuat dari poliamer biasanya ya. Ini menciptakan lingkungan yang lembab dan dia bisa menyerap cairan. Ketika nanah keluar, dia akan menyerap dan bau tidak akan keluar, tidak mengotori lagi lingkungan jaringan di sekitarnya. Sehingga nanti untuk penggantian berikutnya lukanya masih aman. Begitu kira-kira, Pak. Oke, jadi memang perawatan luka secara modern ini sudah tangan atau luka menjadi lebih nyaman, lalu aroma yang bisa keluar mungkin dari nanah itu juga nggak kemana-mana ya karena perawatannya sangat baik ya sehingga luka itu pun menjadi tidak infeksi, tidak berbau ya. Jadi ini ya ternyata kelebihannya Iya, dari Pak. merawat secara modern ya, merawat secara modern. Kira-kira apa lagi Pak mengenai perawat modern ini yang bisa kita ketahui bersama? Atau mungkin karena kita sudah cukup lama kita membahas ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kita ketika kita mau merawat luka kita secara modern ini, Pak? Silakan. Baik, yang perlu memang kita ketahui terkhusus masyarakat awam ya. Otomatis dari penelitian ya ini sudah diuji bahwa memang perawatan luka modern ini mempercepat penyembuhan daripada perawatan luka konvensional. Itu intinya salah satunya, Pak. Baru yang kedua itu adalah mengurangi risiko komplikasi. Ya, mempertambah adanya luka yang lain lagi, baru memicu infeksi. Baru yang ketiga itu meningkatkan kenyamanan pasien, Pak. Pasien kalau dipakai perawatan luka modern, ya nanti lukanya kita ada namanya dalam melipatnya pun, ya atau menutupnya dengan bagus, dengan rapi. Pasien pun mau ke pesta, mau acara sosial pun dia bisa mengikuti, karena kayak tidak nampak dia ada luka, tidak ada keluar cairannya, tidak ada berbau dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ya mungkin secara kos lebih efektif dari perawatan luka konvensional. Begitu Pak kira-kira. Baik, terima kasih Pak Panjaitan. Tentunya informasi yang kita dapatkan saat ini atau tips-tips yang kita dapatkan khususnya di dalam merawat luka yang kita ya mungkin tidak sengaja kita dapati, dapat kita rawat dengan baik sehingga itu
dapat mempercepat kesembuhan kepada luka-luka yang kita miliki. Ini tentu informasi yang sangat berharga buat kita semuanya. Dan apakah ada kata-kata penutup selain kesimpulan tadi? Oke, baik Pak. Untuk seluruh pemirsa ya, bahwa memilih balutan yang tepat itu adalah sangat hal-hal yang perlu kita ketahui. Karena merawat luka kita yaitu kita untuk menghindari atau mencegah amputasi dini. Sehingga kita harus perlu pengetahuan dan edukasi untuk merawat luka kita. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Jismer Panjaitan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi berkat buat kita semua yang menyaksikan dari mana saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.